Kita harus mengisi aspek-aspek yang diambil alih oleh teknologi itu oleh manusia. Dan yang bisa mengisi itu kan rasa, itu yang bisa mengisi itu adalah katakanlah guru, dosen, atau pendeta, pelayan dengan jemaatnya. Itu yang barangkali kita perlu perhatikan. Salam, selamat datang di Pentakostal Podcast STT Bethel Indonesia. Apa kabar Anda sekalian? Bersama dengan saya, Gernaida, akan berbincang-bincang tentang dunia pendidikan. Saudara, kita ada pada era teknologi modern, di mana perkembangan pendidikan itu berkembang semakin maju, dan kita tidak akan pernah mundur ke masa lampau. Perjalanan kita akan semakin maju. Bersama dengan saya ada seorang praktisi pendidikan yang telah menunjukkan kinerja dan baktinya dan mempengaruhi banyak orang. Kita sapa yuk, Profesor, apa kabar? Baik, salam Ibu Gernaida. Terima kasih. Salam, sehat, super. Terima kasih Prof. Albiner Siagian. Pak, ini tren dunia pendidikan sekarang menurut Prof seperti apa? Ya, terima kasih Ibu Gernaida. Kalau bicara mengenai tren pendidikan saat ini, tentu kita tidak terlepas dari perkembangan teknologi, karena perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi itu menjadi bagian dari perkembangan pendidikan itu sendiri. Pendidikan tentu salah satu produknya kan produk-produk teknologi dengan segala perkembangannya, dan selanjutnya ketika teknologi berkembang itu akan memberi ruang bagi perkembangan pendidikan, baik dalam aspek penyelenggaranya juga dalam aspek terkait dengan mau kemana pendidikan. Kalau pertanyaannya kan quo vadis pendidikan di masa teknologi ini, kira-kira begitu. Jadi menurut saya yang pasti bahwa kemajuan teknologi itu memeriahkan begitulah penyelenggaraan pendidikan saat ini. Oke, Prof, ini di beberapa tahun belakangan kan kita mengalami masa pandemi yang hebat yang membawa turbulensi bagi dunia pendidikan. Sehingga landscape dari penyelenggaraan pendidikan kita menjadi berbeda. Hybrid dan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Ini Prof memandang ini sebagai sebuah apa? Fenomena ini akan mendorong kemana nih pendidikan kita? Iya, entah kebetulan entah tidak, bahwa ketika teknologi berkembang, ketika teknologi memunculkan produk-produk fenomenal, termasuk layanan digital, pada saat itu terjadi pandemi. Dan jenis penyakit ini melarang kita untuk berdekatan, kan begitu kira-kira. Oleh karena itu, teknologi memberi ruang, memfasilitasi handicap dalam kontak antar manusia ini karena COVID ini. Dan teknologi memfasilitasinya. Ya barangkali yang nggak enaknya kita sebut sebagai blessing in disguise, itu berkat terselubung, tanda kutip, pandemi ini memacu kita untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi itu. Adaptif, dipaksa kita dari kota besar sampai kampung-kampung itu terbiasa dengan belajar dari rumah, kan online. Itu luar biasa percepatannya karena dipaksa oleh pandemi ini. Dan puji Tuhan pandemi sudah berakhir. Ya, kita sekarang seperti dalam kurung menjadi orang-orang yang cukup terlatih mengadopsi perkembangan teknologi ini. Cuman bagaimanapun teknologi selalu ada konsekuensinya. Iya, itu yang ketika kita bicara tadi, antara lain barangkali ada dehumanisasi, kemudian robotisasi yang
itu menggerus peran manusia, termasuklah tidak hanya terkait dengan peran fisik ya, tapi terkait hubungan-hubungan antar manusia, empati, rasa simpati. Itu yang barangkali bisa terpengaruh ke depan karena kemajuan teknologi. Ya, Prof. Faktanya kan manusia akan selalu berusaha mengembangkan teknologi. Jadi kemajuan untuk teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi yang terjadi kan seringkali manusia agak terlambat untuk mengantisipasinya. Termasuk barangkali pendidikan kita di Indonesia sebagai praktisi pendidikan dan kalau boleh saya katakan sebagai penyelenggara pendidikan. Apa yang perlu disiapkan oleh sekolah ke depan? Ya, itu tadi saya katakan bahwa bagaimanapun saya setuju dengan Ibu Gernaida bahwa teknologi itu bahkan sering mengejutkan kita. Kemajuannya itu seperti loncatan-loncatan besar. Dan itu tadi kita keteteran kadang-kadang mengikuti perkembangannya. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, mau tidak mau, terlambat atau jauh terlambat, kita harus adaptif terhadap kemajuan teknologi, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Ketika orang luar negeri sudah katakanlah bicara kampus online, bahkan nyaris secara fisik tidak memiliki kampus, ya mari kita mulai mempraktekkan sistem-sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengadaptasi perkembangan teknologi itu. Memang ya kita sadari kita ketinggalan, tapi kalau kita tidak cepat-cepat mengikuti, kita kan makin keteteran jauh. Tapi itu yang saya katakan, kita walaupun kita harus menghindar dari apa yang disebut dengan diperhambat teknologi. Khawatir kita tadi aspek-aspek kemanusiaan kita menjadi makin renggang, kita bisa teralienasi di dalam keramaian, kepedulian kurang, empati sebagai ekses dari teknologi itu yang perlu kita antisipasi. Tapi suka atau tidak suka, kita nggak boleh. Kalau nggak, kita menjadi outsiders. Kita tidak ikut dalam keramaian itu, kita menjadi tersisi. Mau tidak mau kita harus mengikuti. Baik, Prof, gini. Kita kan di Indonesia punya undang-undang pendidikan. Seringkali kemajuan teknologi itu agak terlambat ya di dalam undang-undangnya. Nah, contohnya dulu penyelenggaraan pendidikan PJJ itu diatur sedemikian rupa rumitnya. Tetapi dengan adanya turbulensi itu kan berubah. Nah, itu kadang-kadang kan bagi penyelenggara pendidikan, artinya satu produk hukum ini belum kelar, belum selesai, sudah ada sesuatu yang baru. Nah, ini kadang-kadang kan menjadi masalah bagi penyelenggara pendidikan menurut Prof. Ya, itu tadi memang karena percepatan mereka berbeda. Kemajuan teknologi itu tadi kita katakan jauh lebih cepat dibanding dengan katakanlah penyesuaian peraturan yang kompatibel dengan kemajuan teknologi itu misalnya. Mekanisme kita kan masih panjang dalam perubahan peraturan misalnya, itu masih panjang. Makanya kembali saya katakan, mau tidak mau ketika kita sudah, walaupun metode PJJ-nya kan bukan seperti yang sekarang kan, masih sistem mengirim buku, materi kan. Justru menurut saya kalau kita tanda kutip bersepakat bahwa kita harus suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mengikuti teknologi, kita harus adaptif, maka saya pikir enggak terlalu birokrasi pengaturannya, janganlah teknologi berkembang cepat, tapi birokrasinya masih tetap lama, kan enggak nyambung, keteteran dia. Oleh karena itu menurut saya, ya udah cepatlah diantisipasi, karena teknologi terus berkembang. Agak konyol rasanya kalau kita masih bicara regulasi yang lambat, sementara teknologi sudah lewat gitu, sudah melewat di samping kita, tapi kita masih sibuk bicara bagaimana aturan birokrasinya yang panjang. Jadi menurut saya, kalau kita tidak mau keteteran, ya berlari kencang juga supaya aturan terkait dengan itu
kompatibel, cocok. Gitu. Karena yang produk undang-undang kan pemerintah. Iya. Sementara masyarakat, user itu termasuk juga penyelenggara pendidikan kan. Nah itu seringkali tidak berjalan beriringan. Jadi bahkan kadang-kadang produk hukum itu menyulitkan orang untuk lebih adaptif dengan pendidikan. Prof, tadi Prof mengatakan kan kemajuan teknologi ini satu kekhawatirannya Prof adalah dehumanisasi. Ini kira-kira kekhawatiran Prof ini gimana caranya untuk mengantisipasinya sehingga manusia tetap, karena tujuan pendidikan kan adalah membangun manusia utuh. Sementara teknologi ada potensi untuk membuat dehumanisasi. Gimana untuk link and match yang dua hal ini? Ya, memang betul bahwa dalam berbagai aspek, karena memang salah satu dampak dari teknologi yang sekarang ini adalah makin mengurangi peran manusia. Itu yang harus kita akui dalam bentuk fisik dan termasuk dalam bentuk pikiran. Tadi saya katakan orang sudah bisa membuat karya tulis hanya minta bantuan artificial intelligence. Mengurangi peran manusia, mengurangi juga buah pikiran manusia, dan eksesnya akan terjadi semacam pengurangan ya yang kita sebut sebagai dehumanisasi dalam dunia pendidikan ini. Oleh karena itu kembali beberapa ahli mengatakan masih mengatakan tanda kutip bahwa bagaimanapun canggihnya robot AI, sisi-sisi kemanusiaan belum bisa mereka lakukan. Aspek-aspek terkait dengan katakanlah consciousness gitu kan, empati belum, termasuk terkait dengan peran-peran psikologis itu belum bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, nah di aspek ini kita tetap mau tonjolkan, karena saya katakan tadi, ketika itu dia diambil oleh kemajuan teknologi ini, artificial intelligence itu, pada saat itu juga manusia, terutama generasi muda kita merasa itu tidak perlu lagi kita lakoni gitu. Jadi sifat-sifat peduli, consciousness, empati itu mulai tergerus. Oleh karena itu pendidikan kita harus membangkitkan kembali itu. Mari kita beri porsi yang lebih kepada pelajaran-pelajaran katakanlah logika, etika, ya, moral, dan bagaimana menghargai orang, humanisme, yaitu yang perlu kita beri porsi untuk mengimbangi itu peran yang diambil oleh artificial intelligence itu. Oke, apa namanya, industri 4.0 sebentar lagi 5.0. Artinya kan teknologi ini akan makin canggih, artificial intelligence itu makin canggih. Tapi Prof sepakat ya bahwa artificial intelligence dia tidak punya etika, dia tidak punya emosi, dia tidak punya rasa, dia tidak punya spiritual. Nah, Prof kaitannya ini dengan pendidikan teologi seperti apa yang pada dasarnya kan ada di dalam pendidikan teologi itu menjaga keselarasan antara manusia dengan Tuhan, dengan alam, dengan diri sendiri. Sementara ini kan tadi membawa dehumanisasi. Nah, menurut Prof, pendidikan teologi ke depan lakukan apa? Ya, memang yang katakanlah bahwa artificial intelligence bisa mengajarkan etika. Bisa mengajar, tapi dia tidak memiliki itu. Etika. Dia hanya melacak dari data maha besar, ya, bahwa dia menemukan bahwa etika ini cara beretika ini, tapi sense-nya kan dia nggak punya. Ya. Dia diperintah oleh sebuah program yang bisa melacak, lalu dia menemukan ya beretika yang baik begini, tapi dia sendiri tidak punya sense itu. Sampai sekarang itu yang membedakan antara lain manusia dengan kecerdasan buatan yang kita sebutkan tadi. Nah, sebenarnya bukan hanya terbatas kepada pendidikan teologi ya, cuman core kita lebih dekat ke situ. Yeah.
pengembangan etika, moral, norma, ya integritas. Karena ini salah satu yang menjadi korbannya. Itu tadi saya katakan tadi, orang akan mudahnya mencuri punya orang, plagiarisme, integritas yang rapuh. Nah, kita sebagai mestinya, saya katakan tadi, sebagai pihak-pihak yang paling peduli dengan itu, ya, peduli dengan kemanusiaan, peduli dengan norma, apalagi kita yang mendakui itu adalah orang ilmiawan, ya harus peduli dengan itu. Dan dalam pelaksanaannya pendidikan kita, ya kita perkuat ini aspek-aspek etika, norma, critical thinking, ya itu kan, supaya jangan mudah. Persoalan sekarang banyak orang mudah menerima, iya, ketika banyak yang menyorakan gitu, nggak dianggap sebuah kebenaran. Yang menghambat itu kan critical thinking. Berpikir itu yang perlu kita apa ke depan. Ya, memang tidak hanya di teologi, itu di bidang lain, logika, critical thinking, kemudian bidang-bidang yang terkait dengan itu barangkali yang perlu kita ada sedikit pergeseran topik-topik dalam teologi itu daripada sekedar kita belajar mengenai katakanlah historika gitu. Mungkin kalau historika sudah banyak lah itu misalnya kan, sistematika misalnya kan sudah. Mari kita kalau misalnya di Korea saya dengar bahwa mereka lebih kepada teknologi yang mengatur hubungan antar manusia. Biarlah misalnya perilaku keseharian saya yang menunjukkan bahwa saya orang Kristen misalnya gitu. Daripada saya bicara cerita mengenai Nabi Nuh misalnya begitu kan, biarlah keseharian saya yang menunjukkan bahwa saya orang Kristen misalnya begitu. Dan orang pendidikan teologi barangkali yang mungkin katakanlah lebih mengambil porsi di situ. Oke, berarti ini kan berteologi secara kontekstual. Nah, sehingga dia bisa hadir dan dirasakan taste-nya itu bisa dinikmati oleh paling tidak oleh masyarakat gereja, begitu ya. Tetapi gini Prof, dengan artificial intelligence ini kan menjadi asisten yang menolong manusia dengan cepat karena dia punya big data, ya kan. Lalu itu akan bukan saja mempengaruhi mahasiswa, tetapi juga kan para pendidik. Masuk ya, pelayan. Nah, artinya gimana nih? Karena dengan mengandalkan kekuatan big data, maka bukan saja para mahasiswa yang agak malas berpikir, quote in quote, tetapi juga kan para pendidiknya. Jadi malas bikin paper, malas bikin kajian, dia hanya mengandalkan misalnya AI, ChatGPT dan sejenisnya. Nah, sehingga ini kan menumbuhkan manusia yang tumpul. Menurut Prof ini gimana untuk menghadapi tantangan itu? Dalam berbagai hal yang saya alami selama saya menjadi pernah sekolah, lalu menjadi guru, menjadi dosen, kita perubahan bagaimanapun, apalagi perubahan yang sifatnya sudah terbiasa, itu harus smooth. Harus smooth dia. Metode konvensional itu jangan segera ditinggalkan ya? Atau bahkan dikecilkan porsinya, jangan segera. Itu yang selalu saya katakan. Saya sepakat bahwa sudah bolehlah online ya, tapi jangan kita meninggalkan itu. Disitulah sentuhan itu. Metode-metode mengajar yang konvensional barangkali jangan segera ditinggalkan. Itu tadi ada yang diambil alih oleh teknologi ini yang harus kita isi. Caranya bagaimana? Melalui katakanlah kalau penyelenggaraan pendidikan ya melalui kuliah tatap muka itu masih harus terus tetap kita pertahankan. Porsinya juga jangan langsung diambil. Lalu itu tadi yang saya katakan, kita jangan lupa, kita harus mengisi aspek-aspek yang diambil alih oleh teknologi itu oleh manusia. Dan yang bisa mengisi itu kan rasa, itu yang bisa mengisi itu adalah katakanlah guru, dosen, atau pendeta, pelayan dengan jemaatnya. Itu yang barangkali kita perlu
perhatikan. Sisi-sisi itu yang perlu kita harus jaga dan jangan makin banyak diisi oleh teknologi itu. Dan jangan sampai itu kosong, karena itu memberi ruang bagi yang lain untuk mengisinya. Lalu kita menjadi ketinggalan. Oke, Prof, artificial intelligence itu adalah produk Manusia. dari berpikir manusia, karya Ya. manusia. Tetapi kan manusia punya otak ya, Ya. di mana dia bisa mengembangkan kreativitasnya. Nah itu menjadi bagian di mana di satu sisi kreativitas berpikir manusia kan harus dipacu terus. Ya. Oke, tetapi di sisi yang lain kan manusia memerlukan teknologi ya, tapi manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Di mana dia juga memerlukan sesamanya. Disitulah barangkali ruang-ruang yang kosong itu bisa terisi. Ya. Kalau menurut Prof gimana? Iya, jadi memang itu yang kembali pembicaraan kita tadi, bahwa memang sejauh manapun kecanggihan artificial intelligence itu ciptaan manusia, hasil buat pikiran manusia. Cuman beda memang ketika ada miliaran data kemungkinan yang tersedia yang hasil dari buah pikiran manusia yang maha banyak, hadir artificial intelligence memadukannya. Jadi dia memadukan informasi dari pikiran banyak manusia, dia mengambil itu lalu menyajikannya katakanlah dalam sebuah karya tulis. Itu kan dia melacak dari semua buah pikiran orang. Sampai di situ dia tidak punya sense dengan tulisan itu, bahwa dia hanya menjalankan perintah, mengikuti perintah. Lalu kalau tadi kita mengatakan bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita berlaku atas keadaan ini, itu yang saya katakan. Tapi perlu kita ingat sebelumnya bahwa proses penyempurnaan kepada aspek-aspek yang disebut makin mendekati manusia, itu akan tetap dilakukan oleh manusia. Nah, yang saya katakan tadi, kalau kita sudah sepakat suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus ikut serta dalam perhelatan kemajuan teknologi itu, maka itu kembali sebelum itu diambil alih, terlanjur diambil alih, termasuk yang generasi yang muda ini tersita oleh itu, maka kembali yang saya katakan tadi, mari kita menarik mereka kembali keluarga, relasi antar keluarga. Kemudian tadi kita katakan kita ini harus kembali menyadarkan diri bahwa kita ini makhluk sosial yang paling makhluk yang paling sosial kita ini. Mari kita, karena aspek-aspek ini yang diambil alih, kita ini menjadi seperti asosial sekarang. Kita bisa tertawa sendiri, padahal di samping kita orang, kita tidak peduli, bisa kita membaca status tertawa, itu kita menjadi seolah asosial. Mari kita menarik itu kembali sebelum terlanjur makin cepat diambil alih oleh kemajuan teknologi. Oke, baik Prof. Satu lagi Prof. Teknologi bisa merekatkan manusia. Pada saat yang bersamaan, dia bisa menjauhkan. Khususnya di dalam relasi sosial. Kaitannya dengan beragama menurut Prof bagaimana? Apakah ini juga membawa kerenggangan begitu antara manusia dengan Tuhan? Karena dia sudah andalkan AI. Ya, jadi tidak hanya dalam keagamaan sebenarnya. Tapi kita harus juga bersepakat bahwa sebenarnya teknologi dan kebaikan itu bukan hal yang bertolak belakang. Ya. Teknologi menjadi baik itu di tangan manusia, kan begitu. Di tangan pengguna manusia. Peledak itu baik ketika kita meledakkan gunung supaya bisa jalan tembus. Tapi kalau meledakkan orang kan itu tidak baik. Jadi di tangan manusia itu. Nah, dalam hal beragama dan itu banyak sekarang aksi-aksi pengumpulan dana, misalnya contoh positif yang bisa dengan sebentar mengumpulkan banyak
dana dengan pakai layanan teknologi ini kan. Ada gereja yang mau dibantu, tiba-tiba besoknya sudah banyak bantuan. Dari aspek itu. Dan itu bisa merekatkan kita, mendekatkan kita. Banyak sekarang kita mengenal dengan orang. Dan barangkali seleksi alam akan terjadi. Seleksi alam akan terjadi. Kepada para penatua kami saya sebutkan begini. Jangan-jangan kalian berkhotbah di pertanyaan atau kebaktian rumah-rumah, jemaat itu mendengarkan khotbah dari pendeta lain pada saat yang bersamaan, saya bilang gitu. Seleksi alam akan terjadi. Jadi itu tergantung pilihannya sekarang. Kemungkinan itu ada. Menjadi merenggangkan nih, mungkin mendekatkan dia. Ya kita ini bertemu karena fasilitas teknologi begitu mudah kita bertemu, bisa memberikan layanan seperti ini. Ya itu tadi. Teknologi itu seperti dua pisau bermata dua itu. Mau baik, tapi yang memegangnya itu di tangan manusia. Oke, berarti kata kuncinya manusia ya. Manusia yang beretika, manusia yang bermoral. Yang itu tadi, yang bernorma, yang berpikir tidak mudah diombang-ambingkan, yang berintegritas, ya itu yang bisa kokoh. Ya, termasuk manusia yang beriman ya. Beriman ya di tentu Indonesia itu. dibilang bertakwa begitu karena pendidikan kita tujuannya itu. Prof, ini kan buat agreement dengan STT Bethel Indonesia. Yang diharapkan oleh Prof terhadap STT Bethel Indonesia kira-kira apa? Ya, jadi memang terima kasih. Kalau kita hari ini sudah menandatangani MOU antara Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Tadi waktu kata sambutan saya dengan Bapak Ketua bersepakat bahwa pada prinsipnya kawan yang kurang banyak, lawan yang kurang sedikit kan itu kan. Yang pasti kalau kita bekerja sama, makin lengan besar, makin mudah pekerjaan. Kita akan bisa lebih mudah meraih tujuan bersama kita dalam MOU itu. Apalagi teknologi memfasilitasi kita sekarang. Katakanlah, apalah susahnya kita mengimplementasikannya dalam bentuk misalnya kuliah umum, ya. Atau dosen, misalnya dosen mata kuliah tertentu, beberapa topik dari STTBBI, ya mengajar melalui online, atau membimbing, atau menguji, itu yang sangat mudah kita laksanakan sekarang di era teknologi ini tanpa biaya yang mahal misalnya, tanpa harus datang ke Tarutung atau kami datang ke sini. Pembimbingan, pengujian, penelitian. Iya, tapi yang lebih penting daripada itu, barangkali teknologi juga memungkinkan kita untuk melakukan penelitian bersama, pengabdian bersama, kan bisa. Untuk sampai tahap penyusunan proposal sampai apa kan bisa melalui online. Waktu penelitian nanti kalau misalnya penelitiannya itu di Pangaribuan begitu Pahan, kan bisa datang sekali. Lalu kita penelitian di sana diolah konsultasi kita tim peneliti melalui online. Ya apa susahnya? Sudah jadi penelitian kolaboratif, sudah ada kontribusinya pada akreditasi. Publikasi bersama dosen, bisa mereka mengurus pangkatnya dengan lebih mudah. Jadi kedua belah pihak bisa. Karena kalau ada penelitian kerjasama, itu juga nilainya lebih tinggi. Apalagi ada sudah kalau ada nanti misalnya Pak Ketua atau dosen-dosen kita sudah LK mau mengurus guru besar, sudah pernah menjadi pembimbing atau penguji di luar institusi katanya kalau sudah menguji di Tarutung kan sudah ada. Itu kan persyaratan itu, pernah menguji di luar, iya dan itu bobotnya bagus. Pernah membimbing di luar, apalagi di luar institusi, di luar perguruan tinggi. Dan itu mudah kita lakukan dengan teknologi ini. Pernah menguji, pernah membimbing, pernah penelitian kolaboratif. Teknologi memungkinkan kita untuk melakukannya. Dengan biaya itu tadi, kan dosen kita meneliti juga di sini kan.
Dosen kami meneliti, kenapa nggak kita gabungkan? Ya. Uangnya bisa lebih banyak, terjadi Hasilnya kolaborasi. juga lebih banyak. Dan MOU kita sudah tanda tangani, payungnya sudah ada, ya tinggal nanti ditindaklanjuti aja menurut saya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ya. Prof. Kiranya Tuhan memberkati Prof. Amin. bersama dengan kawan-kawan di IAKN Tarutung. Ya. Semoga lebih maju juga dengan pelayanan di STT Betel Indonesia. Terima kasih. Teman-teman, demikian percakapan kami bahwa pendidikan di Indonesia itu maju atau mundur terletak pada penyelenggara pendidikan, para dosen dan para guru, juga kepada para mahasiswanya. Teknologi boleh maju, tetapi kecerdasan manusia yang utuh, yang sempurna, yang adalah anugerah Tuhan, itu akan menjadi kreativitas yang tinggi. Artificial intelligence bukanlah musuh kita, tetapi menjadi sarana di mana pelayanan-pelayanan kita bisa tercapai. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Prof, ini ada cenderamata dari Pentakostal Podcast, kiranya diterima dengan Makasih. baik. Tuhan berkati. Kita akan menyapa. Demikian percakapan kami. Kiranya kami menyampaikan salam Christ. salam sehati. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.